menafikan diri sendiri atau menganggap agamanya yang paling benar. Yang ketiga, masyarakat masih bertindak semaunya. Di mana mosi yang telah mereka dapatkan, kelompok satu menamakan pluralitas agama, kelompok dua pluralitas budaya, kelompok tiga pluralitas suku bangsa. Nah, jadi yang diperdebatkan pada saat ini adalah bagaimana kita melihat masing-masing perwakilan tim ini mempertahankan nanti atau meyakinkan bahwa pluralitas yang mereka pegang itulah yang merupakan hal yang paling memicu konflik dibandingkan pluralitas lain. Masing-masing pembicara satunya akan menyampaikan hasil case building yang telah mereka rumuskan. Kita mulai dari kelompok satu untuk menyampaikan hasil case buildingnya. Bagi para bagi kelompok lain ini merupakan kesempatan. Ini merupakan kesempatan untuk kalian untuk mencari titik lemah mereka di mana dalam case building yang mereka sampaikan. Kami akan menyampaikan mosi yang telah kami dapatkan. Pengaruh agama yang kali pertama pada masyarakat Indonesia berupa pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha di India, di wilayah Jawa dan Bali. Pengaruh Buddha dan Hindu terpatri kuat sampai sekarang. Adapun pengaruh kebudayaan Islam mulai memasuki Indonesia sejak abad 13 dan tersebar meluas pada abad ke-15. Sedangkan agama Nasrani merupakan pengaruh dari kebudayaan Barat yang memasuki Indonesia pada abad ke-16. Hingga saat ini, Indonesia memiliki 6 agama yang diakui secara resmi oleh negara, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pluralitas agama paling berpotensi memicu konflik karena perbedaan agama atau kepercayaan dapat menyebabkan agama lain tidak menyukai bahkan menghina agama yang dipercaya orang tersebut. Ada contohnya, saya melihat seorang tiktokers yang dulunya selalu menggunakan hijab, yang dulunya beragama Islam selalu menggunakan hijab. Dan ia memiliki hubungan dengan seorang pria yang berbeda keyakinan dengannya. Lalu, tiktokers tersebut pindah agama demi bisa menikah dengan kekasihnya tersebut. Dan para penggemar tiktokers tersebut kecewa dan menghujatnya karena ia pindah agama. Penyebab konflik antar umat beragama. 1. Mereka masih belum memahami ajaran-ajaran agamanya atau menyimpang dari aturan atau ajaran agama masing-masing. Yang kedua, masyarakat masih menafikan diri sendiri atau menganggap agamanya yang paling benar. Yang ketiga, masyarakat masih bertindak semaunya tanpa mengikuti keadaan yang ada. Terima kasih. Isu yang sangat jelas dan nyata sekali, dilengkapi dengan beberapa contoh-contoh kasus di mana terjadi konflik antar agama. Nah, dengan itu berarti kelompok satu dengan mantap mengatakan bahwa pluralitas agama lah yang paling berpengaruh dalam memicu konflik. Oke, kita dengar selanjutnya kepada pembicara satu kelompok dua untuk menyampaikan hasil dari case building mereka. Silakan kepada pembicara satu kelompok dua, dipersilakan. Indonesia memiliki banyak suku bangsa dan kebudayaan lainnya. Keragaman kebudayaan ini dapat dilihat dari keberagaman bentuk pakaian, rumah adat, seni pertunjukan dan sebagainya. Hal ini tidak lepas dari hasil inti kebudayaan sendiri yang berasal dari sebuah pikiran, perasaan, dan hendak. Apel budaya ada yang berbentuk fisik dan jasmani yang berupa pakaian, rumah adat, dan alat musik. Adapun budaya yang berbentuk fiksi dan rohani berupa kepercayaan, bahasa, adat istiadat, atau tradisi yang pengetahuan. Terdapat 465 bahasa daerah untuk setiap suku di Indonesia. Yang disatukan di
Contohnya seperti bangsa Indonesia merupakan bangsa menjemur. Menjemurkan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki Tepuk tangan untuk pembicara satu dan dua. Tadi ada penekanan emosinya tidak? Kelompok dua. Ada penekanannya tadi tidak? Penekanan maksud Bapak menekankan bahwa memang pluralitas suku bangsa ya sosial pluralitas budaya yang paling memicu konflik di Indonesia. Ada tidak penekanannya? Ada. Nah, kalau tidak itu berarti peluang nanti ya untuk teman-teman lain menyerang kelompok dua. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembicara satu kelompok tiga. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat penjemur yang terdiri dari berbagai macam ras dan suku bangsa. Dan suku bangsa tersebut menyebar dari Sabang sampai Merauke. Secara umum, masyarakat Indonesia terdiri atas beberapa ras. Berikut jenis ras di Indonesia. Yang pertama ada ras Papua Melanezoid, yang kedua ras Negroid, yang ketiga ras Wenoid, dan yang keempat ras Mongoloid. Dari semua ras dan suku bangsa yang kami sebutkan, maka kami menemukan contoh atau bukti yang menyatakan bahwa pluralitas suku bangsa merupakan penyebab dari suatu konflik, yaitu perang antar suku di Papua terjadi pada 24 September di Kampung Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Perang antar suku di Papua ini menelan korban jiwa. Selain itu, akibat dari perang antar suku ini, warga menjadi tidak tenang, selalu merasa was-was dan sering terjadi konflik. Jadi, menurut kami, suku bangsa yang paling memicu konflik karena banyaknya suku bangsa dan perbedaan dari suku bangsa yang beragam, sering menyebabkan pertengkaran dan perbedaan pendapat sehingga terjadi banyak konflik dan perpecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk Pak Prisca. Ya, tadi sudah kita dengar beberapa penyampaian dari hasil case building yang telah didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Nah, sekarang kita masuk ke dua, yaitu sesi perdebatan. Di mana pembicara dua masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk saat ini menyerang kelompok lain atas dasar yang telah mereka dengar tadi. Ya, atas dasar yang telah mereka dengar tadi, diseranglah kelompok lain oleh pembicara dua. Dan di sini perlu diingat, pada saat pembicara dua, kelompok yang lain boleh mengajukan tangan untuk melakukan interupsi jika tidak setuju dan mau membantah. Boleh langsung bantah kalau tidak setuju. Oke, kita lanjutkan ke sesi kedua. Namun kelompok budaya, saya melihat di internet, budaya bisa terbentuk karena adanya faktor lingkungan alam, faktor keyakinan dan kepercayaan atau agama, faktor kontak sosial. Jadi, bisa disimpulkan bahwa salah satu faktor pembentuk budaya adalah agama. Bagi kami, agamalah yang paling memicu konflik, bukan budaya. Karena budaya juga dipengaruhi oleh agama. Contohnya, budaya di Korea Selatan tentang operasi plastik, karena di sana diperbolehkan, sedangkan di agama Islam banyak yang menghina karena tidak sesuai dengan agamanya. Contohnya teman-teman kita di kelas 8A. Mereka menghina para K-popers karena idolnya melakukan operasi plastik. Dan saya ingin menentang kelompok suku bangsa. Setiap suku bangsa tersebut pasti memiliki agama yang berbeda-beda. Bisa jadi konflik suku bangsa tersebut terjadi karena perbedaan agama mereka. Terima kasih. Luar biasa sekali serangannya. Luar biasa sekali serangannya. Nah, itu membuat kelompok dua dan kelompok tiga langsung berkumpul. Nah, kalau Bapak boleh menyimpulkan, oke, ini kelompok dua kelompok tiga dengar.
Kalau Bapak baru menyimpulkan, berarti kelompok satu tadi menyerang dasar dari kalian. Nah, kelompok satu menyerang bawah tadi budaya bisa jadi konflik budaya itu akarnya adalah agama. Ya, kelompok dua bisa jadi suku bangsa itu berbeda-beda, tentu agamanya berbeda-beda. Lagi-lagi tentu agamanya juga berbeda di situ katanya. Berarti seperti itu disampaikan oleh pembicara dua kelompok satu. Sekarang tugasnya adalah kalian setuju tidak dengan pendapat kelompok satu tadi? Silakan cari pembelaannya. Saya sebagai pembicara dua kelompok 3 akan memberikan sanggahan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 bahwa saya menemukan di dalam buku yang berjudul Menurut Fakta Menata Karya Nyata karya Dr. Rinardus Alvarquez dan kawan-kawan dijelaskan bahwa terkait pluralitas budaya ada sebuah penelitian yang mencantumkan identitas responden. Identitas tersebut menjelaskan bahwa telah banyak orang yang menyikapi dan menerima pluralitas budaya dengan baik. Jadi menurut saya pluralitas budaya tidak memicu terjadinya konflik. Dan menurut saya pluralitas agama yang ada di Indonesia sudah dimaklumi dan disikapi dengan baik oleh bangsa Indonesia. Seperti layaknya pada sila pertama Pancasila yang dibacakan oleh kelompok 1 tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok satu bentuk serangan yang luar biasa. Kalau Bapak sampaikan kembali yang diserang oleh kelompok satu, kelompok tiga menganggap bahwa pluralitas agama itu sudah dapat diterima. Oke? Pluralitas agama sudah dapat diterima. Bukti nyatanya ada di Pancasila, sila pertama itu Bapak. Berarti itu bukan memicu konflik, kata kelompok tiga. Ya, untuk kelompok dua, kata kelompok tiga, kami menyajikan data yang bersumber dari buku bahwa pluralitas budaya itu sudah banyak bisa diterima oleh masyarakat dalam lingkungan sosial. Berarti itu dilakukan memicu konflik, kata pembicara kelompok dua. Nah, silakan boleh berikutkan lagi bagaimana cara mempertahankan hasil kalian masing-masing. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok dua. Pembicara duanya silakan lakukan sanggahan. Lakukan sanggahan untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Saya tidak setuju dengan pendapat dari kelompok IPS. Sangar bagi Walaupun sudah terdapat di sila pertama Pancasila, akan tetapi konflik agama tetap selalu terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, tepatnya di sosmed zaman sekarang. mitos. Nyatanya, di Indonesia perselisihan agama sudah terulang bertahun-tahun lamanya. Banyak kasus yang muncul dari setiap daerah, besar maupun kecil. Dan parahnya lagi, hampir semua berawal dari argumen sepele. Kami sudah membaca dari beberapa internet dan kami banyak menemukan bahwa konflik agama sering terjadi di Indonesia. Bayangkan saja, Indonesia yang katanya negara persatuan dan kesatuan sudah sering terjadi konflik. Apalagi sekarang zaman pun sudah canggih. Semua orang bisa posting apapun. Jika ada orang yang melihat yang menyimpang dari ajaran agamanya, pasti dia akan mengomentari apa yang dia lihat tersebut. Saya membantah. Saya melihat di HP Contohnya tari keca yang didasari oleh agama ini. Bagi agama Islam itu sangat aneh karena bisa memanggil arwah, sedangkan di Islam arwah yang orang yang sudah mati tidak bisa lagi datang ke bumi. Terima kasih. Saya tidak setuju dengan kelompok 1. Buktinya bahwa Anda tadi malah sudah menyebutkan bahwa agama tercantum di sila Pancasila pertama. Di situ Anda menjelaskan bahwa agama Allah yang menjadi simbol pertama dari negara Indonesia. Dan buktinya tidak adanya orang Islam yang menyerang orang Kristen. Dan buktinya tidak adanya orang Islam yang menyerang
Kalian beragama, saudara kan? Ada nggak dua agama tentang nangis? Sekarang closing statement. Closing statement penutup. Tidak ada yang